Ya, nama saya Bima Kurnia Adam, NPM 06 2018 107053. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang aplikasi Odoo untuk UAS mata kuliah basis lanjut. Ya, untuk Odoo sendiri itu adalah aplikasi yang memiliki modul-modul yang sudah terintegrasi dan dapat digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis dari organisasi. Jadi seperti misalnya ada modul pembelian dan penjualan. Nah, maka jika kita mendownload kedua modul tersebut, maka antara penjualan dan pembelian sudah terintegrasi dan kita tinggal menginputkan data ke dalamnya, kemudian maka akan terintegrasi antara penjualan dan pembelian seperti itu. Nah, langsung saja pergi ke aplikasi yang telah saya buat. Nah, untuk yang bisnis proses dan diagram alur yang diberikan itu adalah sistem penjualan dan pembelian. Nah, di sini maka yang akan saya gunakan adalah modul penjualan yang ini dan pembelian yang ini. Yang pertama, saya masuk ke pembelian terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini tampilannya untuk pembelian. Lalu di pembelian saya mencoba untuk melakukan pembelian di sini. Nah, misal seperti ini. Caranya adalah dengan klik tombol buat ini. Nah, seperti ini. Ini adalah data-data yang akan dimasukkan di sini. Oh ya, terlebih dahulu sebelum membeli kita harus menginputkan pemasok dulu. Pemasok adalah supplier. Nah, seperti ini. Kita buat suppliernya. Pemasok seperti ini, terus seumpama nama perusahaannya adalah Pro Tekstil seperti ini. Company address-nya Jalan Kembang Kuning, Kota Surabaya. Statusnya dibiarkan saja. Kode posnya 60987. Negaranya Indonesia. Nah, ini PPN dibiarkan saja. Telepon 31 853 7485. Misal seperti ini nomor teleponnya. Ponselnya dibiarkan kosong. Emailnya seumpama protekstil@tekstil.com seperti ini. Situs webnya dibiarkan kosong saja. Tabelnya juga dibiarkan kosong. Nah, seperti ini. Ini kita coba untuk menyimpan di sini. Simpan pemasok. Nah, setelah disimpan maka pemasok ini sudah terdaftar ke dalam daftar supplier dari organisasi yang saya buat ini aplikasinya. Lalu ke bagian order, kemudian pembelian. Buat pembelian. Nah, di sini dapat terlihat ada pemasok. Nah, kalau pemasok ini diisi apa? Diisi yang tadi Pro Tekstil ini ya, telah saya buat. Nah, seperti ini. Maka di sini aplikasi ini membeli bahan dari pemasoknya bernama Pro Tekstil ini. Nah, ini ada order deadline yang diberikan seperti ini. Lalu step date-nya juga diberikan 30 Januari saja. Seperti ini. Nah, lalu ditambahkan sebuah produk di sini apa yang dibeli. Nah, di sini produknya dapat dilihat di sini ya. Nah, produknya di sini. Di sini kita harus memasukkan produk terlebih dahulu sebelum membeli. Jadi masuk ke produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang telah saya buat. Nah, kita coba membuat lagi. Buat. Nah, nama produk yang dimasukkan untuk perusahaan tekstil adalah biasanya kain yang dijual, kain kafan misalnya. Nah, di sini dapat dipilih. Ini produk dapat dijual, dapat dibeli atau salah satunya saja. Nah, di sini saya dapat membeli dari perusahaan lain, kemudian saya dapat menjual ke perusahaan lain juga. Jadi saya centang dua-duanya seperti ini. Saya biarkan. Lalu
Di sini ada kategori produknya all, lalu tipe produknya konsumsi apakah jasa. Di sini berarti untuk kain maka produk konsumsi. Lalu barcode referensi internal dibiarkan kosong saja. Harga jual, nah harga jualnya untuk kain kafan ini untuk per lembarnya itu sekitar diberi 200.000 saja. Seperti ini. Pajaknya umumnya 10%. Lalu untuk modalnya 300.000 saja. Seperti ini. Oh, jangan 300.000. 12 juta saja. 12 juta ya. Nah, setelah memasukkan semuanya seperti ini, langsung disimpan. Nah, ketika disimpan maka akan otomatis membeli. Ya, kita coba dulu. Simpan. Nah, di sini telah tersimpan ya. Ada harga jualnya sebesar 200.000 yang dijual dari perusahaan Protekstil. Lalu modal yang dimiliki adalah 12 juta. Seperti ini. Lalu setelah itu produk sudah, order, kemudian ke pembelian. Nah, di pembelian sini kita dapat melakukan pembelian dengan cara tadi buat. Nah, kita masukkan pemasok Protekstil, order deadline seperti ini, resep date-nya 30, order deadline-nya 31 saja. Lalu produknya ditambahkan add a product. Nah, di sini dapat memilih produk yang tadi. Di sini ada kain kafan yang tadi. Nah, jadi di sini perusahaan Mutiara akan membeli dari Protekstil barangnya yaitu kain kafan. Di sini dapat memilih kuantitasnya berapa barang yang akan dibeli. Contoh adalah 20. Ada 20 lembar. Nah, 20 lembar maka akan dikali dengan harga satuan ini. Nah, untuk harga satuannya adalah 240 juta. Untuk harga total maksudnya, harga satuannya sebesar ini 12 juta. Nah, lalu setelah itu dikonfirmasi ordernya, pembeliannya seperti ini. Nah, lalu ada detail-detailnya seperti ini, kuantitasnya, harga satuannya, pajaknya, totalnya. Lalu setelah itu diterima produknya. Nah, setelah diterima maka akan muncul seperti ini, bukti. Ada tanggalnya, kemudian batas waktunya, deadline-nya seperti ini. Divalidasi, terapkan. Nah, sudah selesai. Setelah divalidasi maka berarti barang sudah sampai dan tersimpan. Lalu setelah di pembelian maka saya akan masuk ke penjualan. Sini, lalu ke penjualan. Nah, di sini penjualan ini berarti saya menjual barang yang telah ada di perusahaan Mutiara ini. Berarti kita masuk ke sini dahulu, produk, kita lihat produknya sudah ada dari yang tadi, dari yang pembelian. Kemudian nah, di sini ada order pelanggan terlebih dahulu. Nah, pelanggan di sini ada sudah ada satu yang saya buat, kemudian dapat membuat lagi. Nah, pelanggan ini adalah pembeli. Jadi semua pembelinya adalah Ridwan Anugrah, Ridwan Group. Oh, diberi nama perusahaan seumpama Berlian Tekstil. Nah, seperti ini. Ini perusahaan dapat milih. Jika individual maka yang membeli adalah perorangan, tapi jika perusahaan yang membeli adalah sebuah perusahaan. Seperti ini. Company address-nya misal Perak, Kota Surabaya, statusnya kosong, kode posnya 60876 misalnya, negaranya Indonesia.
perusahaan 031876 332 misalnya seperti ini. Lalu ponselnya dikosongi, email berliantekstil@textil.com, situs webnya dikosongi, labelnya dikosongi saja. Nah setelah itu ditambahkan pelanggan ini. Nah pelanggannya sudah ditambahkan seperti ini. Setelah itu masuk ke order. Ordernya adalah penjualan. Nah di sini berarti perusahaan Mutiara ini akan menjual bahan-bahan kepada perusahaan yang tadi, yaitu perusahaan Berlian Tekstil. Nah buat penjualan pelanggannya adalah, nah Berlian Tekstil ini kita pilih thread, lalu expiration-nya itu dibuat agak lama saja, 10 Februari, dan syarat pembayarannya 15 harian, sekitar 15 hari. Nah seperti ini. Lalu ada pilihan produk, info lainnya, langsung ke detail order saja, add a product. Nah di sini dapat memilih. Nah saya menjual yang kain kafan tadi, saya menjual sejumlah 6 misalnya, harga satuannya 200.000 seperti ini. Ada subtotalnya juga, pajak 10%. Nah lalu dikonfirmasi. Nah seperti ini. Setelah dikonfirmasi ada detail yang tadi, totalnya juga muncul. Setelah itu buat faktur. Untuk buat faktur ini jika ada invoice ya, di sini tidak ada invoice jadi betulkan saja. Nah seperti ini. Untuk yang penjualan sudah selesai seperti ini. Lalu ada pengiriman ini. Nah ini adalah pengirimannya seperti ini. Coba untuk divalidasi pengirimannya. Nah setelah divalidasi berarti pengiriman sudah selesai. Perusahaan Mutiara berarti menjual atau mengirim kain kafan sebanyak 6 kepada perusahaan Berlian Tekstil ini. Nah lalu setelah itu ada juga laporan penjualan Nah laporan penjualan seperti ini. Ada waktu tanggal 28 Januari kemarin saya mencoba seperti ini, ada di harga 3,5M. Lalu di sini tadi saya menjual dan mendapat 1,5M di sini, 1,2M. Yang ini 3,6M, yang hari ini 1,2M. Seperti ini. Ada grafiknya juga, ada informasi-informasi seperti ini. Ya cukup sekian penjelasan video UAS basis data lanjut dari saya. Terima kasih.